Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berjumpa lagi kita di pertemuan ke-6. Kita akan melanjutkan mencatat transaksi yang minggu lalu transaksi sudah kita catat sampai dengan tanggal 15 Januari. Maka untuk pertemuan ini langsung kita lanjutkan ke tanggal 17. Setelah adik-adik membuka file PT Berkah, selanjutnya di jendela Common Center untuk tanggal 17, adik-adik bisa masuk ke Common Center Banking. Karena membayar, maka pilihannya adalah Spin Money. Nah, selanjutnya kita isikan tanggal 17 Januari, kemudian memo ini kita isikan transaksinya, yaitu bayar utang bank dan bunga. Selanjutnya kita klik kolom account, muncul tombol panah ke bawah atau tombol drop down, kita klik, kita isikan utang bank di awal angka 2, kita geser ke atas. Nah, setelah muncul kita double klik, kemudian di kolom amount kita isikan nominalnya, yaitu 1000. Selanjutnya kita klik baris kedua, yaitu beban bunga, double klik, kita isikan nominalnya 400. Selanjutnya amount di bawahnya date ini kita klik, secara otomatis keluar 1400, berarti sudah benar, kita record. Oke. Selanjutnya kita cancel transaksi tanggal 20. Dijual barang dagangan seperti transaksi minggu lalu, menjual, masuk ke Common Center Sales, kemudian pilihannya Enter Sales. Selanjutnya customer atau pelanggan siapa yang membeli, yaitu toko rezeki, kita double klik, kemudian kita isikan nomor faktur atau invoice PJ 018, kemudian tanggalnya tanggal 20. Selanjutnya setelah kita isikan tanggal, kita masuk ke baris kolom sheet. Punya adik-adik langsung diketik aja 20, cuman punya saya karena bermasalah dengan nominal rupiah, maka untuk jumlah barang yang kita jual untuk SIP ini saya kosongkan, punya adik-adik diisi ya 20 ya. Nah, kemudian saya masuk ke tab item number dulu, saya enter, kemudian muncul nama-nama barang, saya klik CD Shop, kemudian saya enter lagi, saya isikan harganya sudah betul 2250. Nah, kalau sudah betul langsung diklik baris kedua, isikan dengan angka 20 untuk adik-adik. Setelah 20, adik-adik tekan tombol tab, berhenti lagi di kolom item number, kemudian di enter, isikan barang yang kita jual baris kedua, yaitu Aiwa. Kemudian ditekan tombol tab, berhenti di kolom price, harganya kita ketik 1375. Nah, karena sekali lagi punya saya bermasalah, maka jumlah barangnya saya isikan terakhir. Tapi punya adik-adik isikan di awal ya. Nah, seperti ini. Terakhir. Kemudian untuk mengecek, diperhatikan ya, untuk balance due-nya ini harus 72.500 sesuai dengan soal. Kalau sudah benar, langsung ada di record. Ternyata punya saya kok masalah lagi nih. Wah, bentar. Kenapa ini?
2.250, terus 1.375. Saya isikan lagi di sini 20, ini 20. Nah, sudah betul. Totalnya 72.500, kita record. Selanjutnya cancel. Berikutnya kita akan mencatat transaksi tanggal 23, diterima pelunasan piutang. Jadi kita menerima piutang. Nah, di sini kita masuk ke sales, pilihan receive payment, menerima ya. Receive payment, kemudian dari siapa kita menerima piutang, kita klik tombol drop down atau panah ke bawah, yaitu dari toko Amanah, kita double klik. Nah, selanjutnya untuk tanggal kita isikan tanggalnya 23 Januari 2020. Kemudian jumlah uang yang kita terima kita isikan di sini, yaitu 5.000. Nah, setelah kita isikan 5.000, selanjutnya kita klik di sini. Jadi kita punya dua tagihan kepada toko Amanah, yaitu transaksi yang pertama totalnya 5.000, transaksi yang kedua totalnya 83.750 rupiah. Karena yang kita terima 5.000, maka yang kita klik di monoplatnya adalah yang atas ini. Nah, 5.000. Berarti tagihan kita kepada toko Amanah untuk tagihan yang pertama sudah lunas, kita record. Nggak mau. Kita lihat lagi kenapa enggak mau. Sekali lagi ini ada masalah dengan pengatur rupiah punya saya ya. Dari punya adik saya kan tidak ada masalah, langsung di record. Nah, berarti sudah tersimpan, cancel. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 25, dibayar beban iklan. Jadi masuk ke banking, kemudian pilihannya adalah spin money, mengeluarkan uang. Kita isikan tanggalnya, yaitu tanggal 25 Januari, 25 Januari. Kemudian di sini keterangannya bayar beban. Kemudian kita klik di sini, tombol drop down-nya kita klik. Pertama kita klik beban iklan. Kita isikan nominalnya 50. Kemudian klik lagi baris yang kedua, kita isikan beban gaji. Kita klik beban gaji, kita isikan 1.000. Kemudian klik lagi baris yang ketiga, beban listrik dan telepon. Nah, double klik beban listrik telepon, kita isikan 300. Kemudian kita klik lagi beban lain-lain, kita isikan 500. Nah, kemudian kalau sudah, langsung kita klik amount di bawahnya date, ini akan keluar totalnya. Nah, kalau totalnya sudah benar, yaitu 1.850, maka langsung kita record. Ada masalah tadi. Bentar saya ceknya lagi jurnalnya. Ini sudah betul. Selanjutnya ke transaksi tanggal 27, diterima bunga wesel. Jadi menerima masuk ke banking, pilihannya receive money. Kemudian tanggal kita isikan tanggal 27 Januari 27/01/2020. Kemudian memo kita isikan keterangan terima bunga wesel, terima bunga wesel. Nah, kemudian di kolom account
atau ACCT, kita klik muncul tombol drop down, kita isikan diterima bunga wesel, berarti pendapatan bunga, kita geser ke bawah. Nah ini pendapatan bunga, kita double klik, kita isikan nominalnya 450. Kemudian kita klik di sini, amount received akan keluar juga 450. Nah, berarti sudah benar. Kemudian kita record. Selanjutnya tanggal 31. Jadi untuk penyesuaian semua langkahnya sama. Masuk ke command center account, kemudian ke record journal entry. Nah, di sini kita isikan tanggalnya 31 Januari. 31 Januari. Kemudian memo, karena berhubungan dengan penyesuaian, maka untuk memo saya isikan penyesuaian aktiva tetap. Kemudian kita klik baris yang pertama. Untuk penyusutan, jurnalnya adalah dimulai dengan beban penyusutan. Nah, di sini beban diawali angka 6, saya geser ke bawah sendiri. Nah, ini. Nah, beban penyusutan saya klik. Kita isikan nominalnya 1000. Kemudian baris kedua, untuk jurnal penyesuaian ini menggunakan cara manual, yaitu debitnya penyusutan, kreditnya akumulasi atau kumpulan artinya. Akumulasi, kita klik, kemudian kita pindahkan kursornya ke sebelah kredit, langsung muncul angka 1000. Selanjutnya baris yang kedua, kita isikan penyusutan kendaraan. Penyusutan kendaraan, kita geser lagi ke bawah. Nah ini kita isikan nominalnya yaitu 1500. Kemudian kita tab. Ini ada kesalahan lagi ini. Ini harusnya ya nanti dulu. Ini kita isikan akumulasi penyusutan kendaraan. Kita delete salah. Di kolom kredit kita isikan 1500. Kemudian kita klik lagi yang bawah, yaitu akumulasi beban penyusutan inventaris kantor, beban penyusutan inventaris kantor. Kita isikan nominalnya 800. Jadi mungkin keluar angka yang berbeda, kita ganti dengan sesuai soal 800. Kemudian yang bawah kita isikan akumulasi penyusutan inventaris dan kita tab. Nah, kemudian kita perhatikan ada kesalahan yang tadi itu, saya betulkan dulu. Ini yang betul 1000 tadi. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang betul tadi 800. Nah, sudah betul 800, berarti sudah benar. Debit kreditnya sudah sama. Setelah itu kita record. Oh, ini berubah lagi. Ini 800. Saya yakin nanti punyanya adik-adik tidak bermasalah. Lagi punya saya yang bermasalah memang, terutama di pengisian nominal. Itu saya record. Nah, kalau tersimpan berarti sudah benar. Selanjutnya untuk transaksi terakhir tanggal 31, langkahnya sama, jadi saya tidak perlu keluar lagi dari langkah yang tadi. Setelah kita simpan, langsung kita isikan lagi. Tanggalnya sama, memonya adalah penyesuaian perlengkapan. Penyesuaian pemakaian perlengkapan. Kita klik kolom account, kita klik tombol drop down-nya. Di situ keterangannya
perlengkapan yang digunakan berarti yang terpakai, maka pilihannya adalah beban perlengkapan. Kita double klik di sini. Kita isikan nominalnya 250. Nah, kemudian kita tab, kita isikan lagi kreditnya. Karena ini informasi pemakaian, maka masuk ke penyesuaian. Kreditnya adalah perlengkapan kantor. Kita klik tombol drop down-nya, kita cari perlengkapan kantor. Nah, ini. Kemudian kita tekan tombol tab, sudah sama nilainya. Ya. Berubah lagi, saya betulkan lagi 250. Dan kita record. Nah, berarti untuk pertemuan ke-6, mulai dari kita membuat nomor 6 rekening sampai dengan transaksi selesai sudah. Nah, kemudian untuk pertemuan ke-7 kita akan membahas laporan-laporan. Laporan jurnal, laporan buku besar, laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, neraca, dan sebagainya. Jadi untuk membuat laporan keuangan, kalau kita menggunakan komputer akuntansi, maka kita cukup mencatat transaksi ke jurnal. Selanjutnya untuk buku besar sampai dengan laporan maupun analisa, itu semuanya nanti komputer yang mengerjakan. Dengan catatan jurnal yang kita buat itu sudah benar. Baiklah adik-adik, untuk pertemuan ke-6 ini kita akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengakhiri, ya, kita klik tombol close.